の男女平等主義者な俺は手加減してもらえると思うなよ。ありがとうみんな。俺幸せだったよ。Balik lagi di channel Kazoku Fun bersama aku Ringo-chan. Nah, buat kamu yang belum kenal siapa itu Ringo-chan, kita kenalan dulu ya. Jadi Ringo-chan bakalan hadir untuk menjadi pengisi suara rekomendasi di channel Kazoku Fun. Nah, semoga kita bisa lebih akrab lagi ya. Bisa lebih santai sama Ringo-chan. Kemarin-kemarin itu kalian tuh pasti bertanya-tanya, siapa kan Ringo-chan itu? Oh, berbicara kata santai, Ringo-chan ingin berbagi kepada kalian semua 5 rekomendasi anime isekai santai. Berpetualangan dengan MC yang overpower. Wow, OP guys. Umumnya tuh banyak kan anime isekai yang ngalahin raja iblis lah, ngalahin setan, apa segala macam, kuntilanak juga. Nah, kalau kali ini gimana sih kalau anime isekainya itu punya cerita yang sedikit berbeda, yaitu hanya hidup-hidup dengan santai, berpetualangan bebas. Tapi tentu saja mereka semua telah dibekali dengan kekuatan yang luar biasa untuk menjaga diri mereka sendiri dan juga kelompoknya dong. Nah, kalau kalian udah gak sabar dan penasaran, oke, mulai aja ya. Yes. 高級はブランデル王国よりちょっと小さめかな。誰がおのぼりさんよ。普通初めての町に来たら誰だって。私の力は平均値で出ていたよね. Ketika usianya telah menginjak 10 tahun, Adelphon Arkham mengalami sakit kepala yang hebat. Kemudian menyadari dirinya sendiri sebenarnya adalah Misato Kuriha, gadis SMA berusia 18 tahun yang tewas saat menyelamatkan anak kecil di kehidupan sebelumnya. Ketika bertemu dengan Tuhan, ia meminta ketika ia hidup di kehidupan selanjutnya, ia diberikan dengan kehidupan yang sederhana, dengan skill yang sederhana juga, atau bisa dibilang rata-rata ya. Akan tetapi itu semua malah berbalik sepenuhnya dari apa yang ia harapkan. Oleh karena itu, Adele atau Mile berusaha untuk tidak terlihat mencolok dan superior demi mencapai kehidupan normal yang ia inginkan di kehidupan baru. Anime dengan MC Loli emang sedikit jarang kita jumpai ya. Jika ada hasilnya membuat kamu tertarik untuk menontonnya, ya Adele adalah sosok karakter yang ingin menjalani kehidupan barunya dengan tenang dan santai. Namun kekuatannya justru menarik perhatian orang sekitar dan membuatnya menemukan teman-teman yang menemaninya dalam perjalanan. Meskipun banyak halangan dan masalah dari teman-temannya, Adele mampu mengatasi itu semua dengan baik. Adele juga membantu teman-teman kelompoknya untuk belajar lebih banyak darinya agar mereka bisa saling membantu atau hanya sekedar melindungi diri sendiri dari hal yang tergolong wajar ya, isekai, di mana masing-masing karakter punya cara sendiri untuk menjadi kuat. Dalam anime ini juga sering ditayangkan beberapa parodi anime untuk menghibur para penonton agar tidak terlalu serius kalau menonton anime ini. Bagaimanapun, anime ini udah dikonsep menjadi isekai santai. あなたのような汚れを知らぬ幼い少女にね。終わった。ああ、至福の時だ。社畜とわらわは笑ってくれ。今は睡眠こそジャスティス。Death Marchから始まるisekai Gyosokyoku. Programmer berusia 29 tahun, Suzuki Ichiro, dia adalah seorang programmer yang over banget kalau kerja. Akhirnya, tiba-tiba dia mendapati dirinya diangkut ke dunia RPG fantasi dalam proyek yang dia buat sendiri. Nah, dalam dunia tersebut, dia adalah seorang anak yang berusia 15 tahun, bernama Sato. Mula-mula dia mengira dia sedang bermimpi, tapi pengalamannya itu tampak
dampak sangat nyata karena kemampuannya yang kuat yang dimiliki olehnya. Dengan penggunaan yang terbatas, dia akhirnya menyapu pasukan Kadal dan menjadi petualang tingkat tinggi. Ya, di awal perjalanannya itu dia ketemu Kadal gitu, diserang gitu guys. Nah, akhirnya Sato memutuskan untuk menyembunyikan levelnya dan berencana untuk hidup dengan damai dan bertemu dengan orang baru. Keberuntungan di awal Suzuki pindah ke dunia lain dengan serangan khusus yang ia miliki. Hasilnya dia mencapai level yang tinggi hanya dalam hitungan detik. Dari awal udah kelihatan anime ini bakal jadi anime isekai santai. Melihat MC-nya udah overpower di awal kemunculannya, ya meskipun sudah overpower, dia tetap tidak sombong dan terus belajar tentang dunia baru yang dia jalani, tak pandang ras atau kelompok. Suzuki memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang yang butuh pertolongannya. Kesan baik inilah yang membuat MC yang satu ini patut untuk kamu tiru. Jangan sombong ya kalau udah OP. とにかく当面の行動方針としてはこの世界を楽しむ観光が主で帰還方法の探索はその次だ。そういうわけでお前さんは死んでしまった。で、僕はどうなるんでしょうか。すぐに生き返らせる。本当ですか。 Isekai wa smartphone Totomoni. Seorang anak SMA bernama Toya Mochizuki secara tersengaja terbunuh. Namun, setelah itu ia langsung bertemu dengan dewa yang meminta maaf kepadanya karena suatu kesalahan yang menyebabkan dia mati seperti itu. Maka dewa memperbolehkan Toya hidup di dunia lain dan memberikannya permintaan apapun yang ia inginkan. Toya pun memilih untuk membawa ponsel pintarnya. Di kesempatan kedua hidupnya, ia berteman dengan berbagai orang penting, mewarisi beberapa kekuatan masa lampau, dan mengembara sesuka hati, sembari memiliki sebuah kekuatan besar di tangannya. Karena kematian yang mendadak membuat Toya tidak merasa menyesal dan memilih untuk ikhlas, keadaan ini membuat Dewa Tati memberikan dia kesempatan hidup, sekaligus memberikan bakat sebagai bekal untuk hidup di dunia barunya. Sama seperti anime isekai santai lainnya, Toya tidak punya tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis atau menyelamatkan dunia. Dia tidak punya tugas apapun di dunia baru tersebut. Di dunia barunya, dia bisa menjadi seorang petualang yang membuatnya bisa melakukan hal baru, sekaligus mencari teman. Kabarnya Toya ini memiliki 9 istri lebih bahkan. Kabar ini cukup mengiris hati para jomblo ya. すごいですトウヤさん。でもこれも神様効果っぽいよな。なんかズルしたのに褒められてる気分。ディアブロは公式モンスターじゃない。圧倒的な装備とスキルで頂点に君臨する伝説のプレイヤーだ。彼を本気にさせるもの、それは、あ、こいつらカップルじゃん。殺そう。 Isekai mau tusukan Shoujo no Dorei Majutsu. Bercerita tentang Takuma Sakamoto, seorang hikimori yang hobi bermain game. Secara misterius, dia berpindah ke dalam game MMORPG favoritnya dalam bentuk karakternya miliknya sendiri, yaitu Raja Iblis Diablo. Diablo dipanggil oleh dua gadis muda, seorang Pantherian bernama Rem dan seorang elf bernama Sera. Mereka mencoba untuk menggunakan mantra dan membuat Diablo sebagai budaknya. Namun karena Diablo memiliki cincin yang memiliki kemampuan refleksi sihir, mantra tersebut akhirnya berbalik dan berakhir keduanya memiliki kalung sihir yang tersangkut di leher mereka yang menjadikan mereka sebagai budaknya Diablo. Wah, singkat cerita, Diablo bingung mengapa dia bisa berpindah tempat dan menjadi sosok iblis sama seperti di game yang dia mainkan. Tanpa berpikir panjang, dia menerima dunia tersebut dan memutuskan untuk hidup di dunia barunya dan membantu kedua gadis yang telah menolongnya tadi. Awalnya, penduduk dunia tersebut tidak percaya akan gelar yang Diablo miliki, yaitu Raja Iblis dari dunia lain. Namun akhirnya, Diablo tetap menjalani hidup normal dengan santai karena tujuan dia panggil ke dunia tersebut adalah untuk menjadi budak. Dengan kekuatan yang sama seperti Raja, Diablo tidak kesulitan melawan siapapun di dunia tersebut dan menyelesaikan masalah dengan santuy. お前は一体何者なんだ。我が名はディアブロ。
異世界より来た魔王だ。1000匹近いたくさんのスライムと一緒に生活している。他のスライムより早い。クリーナースライムは汚れを食べてきれいにしてくれ、匂いまで消してくれる。 Kamitachi ni Shirowareta Otoko berfokus pada Ryoma Takuma, seorang pekerja kantor berusia 39 tahun dengan masa lalu yang penuh penyesalan. Seorang pecandu game. Tiba-tiba dia terbangun di ruangan yang serba putih dan juga aneh. Para dewa memberitahu kepadanya bahwa dia telah mati dan dimintai bekerja sama dengan mereka. Para dewa itu pun mengirim jiwanya ke dunia yang berbeda, di mana ia terlahir kembali sebagai lelaki di dunia yang dipenuhi dengan pedang dan sihir. Dengan dukungan dari para dewa, Ryoma mulai hidup sendirian di hutan untuk saat ini. Sambil bekerja keras untuk mempelajari sihir dan berburu, hal yang paling ia ingin lakukan adalah mempelajari slime yang ia gunakan. Bersamaan dengan berbagai slime, termasuk spesies baru, ia itu berinteraksi dengan orang-orang yang ramah dan menikmati kehidupan di dunia barunya. Anime ini cukup santai. Untuk kamu, nikmati konsepnya dari jalan cerita juga terkesan bagus. Apalagi Ryoma sendiri sudah cukup mahir untuk hidup sendiri. Dan kita bisa melihat banyak hal yang dia pelajari ketika mulai hidup berdampingan dengan orang lain. Karena selama beberapa tahun sejak Ryoma pindah ke dunia lain, dia hanya tinggal sendiri dalam hutan tanpa mengenal budaya dan kehidupan orang-orang di dunia tersebut. Jadi anime ini tuh cocok untuk kamu yang mencari hiburan santai dengan tema isekai. それも驚きですが、スキルの方。家事レベル10、精神的苦痛耐性レベル9、肉体的苦痛耐性レベル8。一体あの年で Itu tadi 5 rekomendasi anime isekai santai berpetualangan dengan MC yang overpower. Overpower maksudnya. Gimana? Apa ada salah satu yang membuat kamu tertarik? Atau mungkin udah nonton? Jika berminat, Ringo-chan udah sertain link download anime ini di deskripsi. Kamu bisa langsung klik aja, terus download deh. Kalau punya kuota, kalau nggak punya, nebeng aja ke temen. Oke, semuanya sampai jumpa pada pembahasan anime berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita dapat bertemu lagi pada video berikutnya. Jani! 切ってもいいじゃん、それでもいいじゃん、巡り巡っていつも時期尚早暗示的と